Di tengah hutan Oregon yang gelap dan menakutkan, sebuah keluarga tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Ayah Blake membangunkan Blake untuk sarapan dan akan memulai berburu di hutan. Blake dan ayahnya menikmati waktu bersama berdua di hutan, dan ayahnya mengajari Blake untuk berburu agar kelak nanti bisa mandiri. Yes, sir. What did I say? Tapi saat mereka berjalan di hutan, Blake mencoba memisahkan diri dari ayahnya, yang membuat ayahnya khawatir. Ayahnya marah karena hal tersebut, karena di hutan ini banyak binatang buas yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar geraman dari dalam hutan. Suara itu seperti datang dari neraka, membuat kulit merinding dan jantung berdebar. Mereka naik ke rumah pohon yang ada di sekitar dan menunggu dengan cemas. Binatang buas pun mencoba akan memangsa mereka, tapi tidak jelas apa jenis binatang itu. Saat ayahnya akan menembak binatang itu, tiba-tiba binatang itu hilang. Prasangka buruk pun meliputi mereka, sehingga mereka langsung bergegas untuk menghentikan buruan ini dan pulang. Tapi rasa takut dan kecemasan masih menghantui mereka. 30 tahun kemudian, Blake telah hidup di kota dengan istri dan anaknya. Namun, keluarga mereka kurang harmonis karena istrinya yang selalu sibuk kerja, sehingga anaknya lebih sayang kepada Blake ayahnya ketimbang ibunya sendiri. You guess what I'm thinking right now? I love my little girl. That's amazing. Suatu malam saat makan malam, Blake memberi kabar bahwa ayahnya telah meninggal dan berharap mereka ikut pergi bersamanya untuk pergi ke rumah ayahnya sekalian menikmati musim panas. Anaknya sangat terharu mendengar kabar itu dan ingin ikut pergi ke rumah kakeknya. Awalnya, istri Blake menolak ikut pergi ke sana karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, karena ingin diakui oleh anaknya, istrinya pun setuju untuk ikut bersama mereka. Mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke rumah ayah Blake di hutan Oregon. Namun, Blake tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke dalam sebuah petualangan yang tidak terduga. Setelah beberapa jam perjalanan, Blake lupa arah menuju rumahnya dulu. Seketika itu, anaknya yang bernama Ginger melihat ada orang yang berdiri di rumah pohon. Orang itu mulai mendekati Blake dengan langkah yang santai. Blake menjelaskan bahwa dia lupa arah menuju rumahnya dulu, dan orang itu mengatakan bahwa dia tahu jalan ke sana. Get yourself there quicker. Okay. Watch your feet. Di saat melanjutkan perjalanan ke rumah di Oregon, tidak berjalan mulus. Mereka dihadang oleh makhluk misterius di tengah jalan yang memicu kecelakaan. I do. Setelah kecelakaan, ketegangan pun semakin intens dari diri mereka. Sosok monster yang menghalangi jalan kini menyerang dengan ganas, membuat Blake terkena cakaran dari monster tersebut. Mereka pun bergegas keluar dari mobil, berusaha melarikan diri dari monster yang mengamuk. Tapi sayangnya, orang yang mengantarkan Blake tidak seberuntung mereka. Melihat orang yang baru saja membantu mereka menjadi korban monster itu, mereka berdua berlari secepat mungkin dan menemukan rumah ayahnya dulu. Setelah dikejar monster, Blake langsung menenangkan anak dan istrinya, lalu bergegas menghidupkan listrik di rumah. Ia berharap dengan adanya cahaya, monster itu akan pergi, atau setidaknya tidak berani mendekat. Dengan tangan yang gemetar, Blake menyalakan lampu dan listrik di rumah. Cahaya yang terang memenuhi ruangan, membuat mereka merasa sedikit lebih aman. Anak dan istrinya memeluknya erat, mencari perlindungan dari monster yang mengancam mereka. Blake berusaha memberikan perlindungan, tapi ia tidak bisa menghilangkan rasa takut bahwa monster itu masih ada di luar sana.
Tiba-tiba Blake mengalami perubahan yang drastis dalam dirinya. Giginya rontok dan luka di tangannya semakin parah. Istrinya langsung bergegas mengobati luka yang diderita Blake. Oh my god, okay, come on. This doesn't look like you got cut by glass. Setelah dirawat, Blake menyadari perubahan pada dirinya semakin meningkat. Ia dapat mendengar dengan jelas langkah kaki laba-laba yang sedang merayap di sekitarnya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki insting penciuman yang sangat tajam yang dapat mendeteksi kedatangan monster yang mengancamnya. Setelah mengalami serangan dari monster, Blake mengalami luka di kakinya. Blake terbaring di tempat tidur, tubuhnya lemah dan sakit. Luka di kakinya semakin parah, membuatnya sulit untuk bergerak. Penglihatan dan pendengarannya semakin terganggu, membuat dia kesulitan untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Suara istrinya yang berbicara di sampingnya hanya menjadi dengungan yang tidak jelas bagi Blake. Dia mencoba untuk fokus, tapi pikirannya kabur dan sulit untuk berkonsentrasi. Blake merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak nyata, di mana segala sesuatu terasa kabur dan tidak pasti. Ginger needs you. I need you. I don't want to do anything in my life without you. I don't want to do anything in my life without you. Charlotte, what is happening? I can't understand you. Istrinya terkejut dan kaget melihat darah berkucuran di tangan Blake. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut melihat bahwa luka di tangan Blake semakin melepuh dan parah. Tiba-tiba, Blake menjadi agresif dan mulai memakan tangannya sendiri. Istrinya merasa ngeri dan takut melihat perilaku Blake yang tidak biasa. Kondisi Blake semakin memburuk, dan istrinya tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan perilaku ini. Blake tersadar dari kebingungannya. Matanya terbuka lebar dengan pandangan yang kosong. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya, mengapa dia bisa berubah menjadi seperti ini. Istrinya Blake berdiri di sampingnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan suaminya yang tampaknya telah dirasuki oleh sesuatu yang gelap. Tiba-tiba, istrinya melihat keluar jendela, dan terkejut melihat mobil tua yang terparkir di luar rumah. Mobil itu tampak seperti telah lama tidak digunakan, dengan cat yang pudar dan kaca yang berdebu. Namun, istrinya Blake memiliki ide untuk menggunakan mobil itu untuk kabur dari rumah ini. Dia berpikir bahwa jika mereka bisa meninggalkan rumah ini, mungkin mereka bisa melarikan diri dari kekuatan gelap yang mengancam mereka. Dia langsung bergegas mencari peralatan untuk menghidupkan mobil tua itu. Setelah semua peralatan siap, mereka keluar rumah dengan hati-hati, menuju ke mobil tua itu. Dia berharap bahwa mobil itu bisa membantu mereka melarikan diri dari rumah ini. Mommy, what if he... Istrinya Blake bergegas memperbaiki mobil tua yang terparkir di luar rumah dengan hati-hati. Dia takut monster itu datang dan menyerang mereka. Berulang kali dia menyalakan mobil itu, tapi seperti biasa, mobil itu tidak mau menyala. Detik-detik terakhir, akhirnya mobil itu menyala. Istrinya Blake merasa lega dan bergegas mempersiapkan diri untuk kabur dari rumah itu. Tapi, tiba-tiba monster itu muncul di depan kaca mobil, membuat mereka ketakutan. Monster itu memiliki mata merah yang menyala dan kulit yang berdarah. Dia secara brutal menyerang mobil itu, membuat kaca mobil pecah dan pintu mobil tergores. Keluarga Blake berlari menuju perkebunan, berusaha untuk melarikan diri dari monster serigala yang ganas.
Mereka memanjat menggunakan tangga, berharap bisa aman di atas. Namun, monster serigala itu tidak menyerah dan terus menanti di bawah. Bahkan berulang kali menyerang dengan melompat ke arah mereka. Keluarga Blake bertiga sangat ketakutan, tapi mereka tahu harus melakukan sesuatu untuk melarikan diri. Blake, dengan keberanian yang luar biasa, memutuskan untuk menjadi umpan. Dia meloncat dari atas, mengalihkan perhatian monster serigala, dan membuatnya mengejar Blake. Dengan pengorbanan ini, istri dan anak Blake bisa melarikan diri dan memasuki rumah kembali. Sementara Blake berusaha untuk mengalihkan perhatian monster serigala dan menjaga keselamatan keluarganya. Ganger, anaknya, marah dan memaki-maki ibunya karena telah meninggalkan ayahnya sendirian di luar sana. Tapi, tiba-tiba Blake muncul di depan rumah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia memasuki rumah dan anaknya begitu sedih melihat kondisi ayahnya yang seperti ini. Dengan perlahan, Ganger mendekati ayahnya dan mengulang kenangan masa lalu saat ayahnya masih dalam kondisi baik. Mata Blake yang biasanya cerah, kini terlihat kosong dan mengerikan. Tiba-tiba Blake mengalami perubahan pada tubuhnya, memuntahkan cairan darah dan mengeluarkan anggota tubuh yang tidak manusiawi. Dia hampir menyerang istrinya, tapi berhasil sadar dan berniat melarikan diri. Namun, saat akan kabur, dia diserang oleh sosok monster yang sama yang membuat mereka berdua berkelahi. Bagaimana pertarungan ini akan berakhir? Apakah Blake dan istrinya bisa selamat? Atau monster itu terlalu kuat? Pertarungan ini pasti sangat menegangkan. Pertarungan yang sengit antara Blake dan monster itu berakhir dengan kekalahan Blake. Saat monster itu akan membawa Blake, istrinya sigap menolong dengan menusuk punggung monster itu. Namun, monster itu menjadi marah dan membalas dengan menyerang istri Blake. Istrinya Blake terpojok dan hanya bisa menahan monster itu dengan batang besi kecil. Namun, Blake datang dan menyerang monster itu dari samping, membunuhnya. Tapi, setelah membunuh monster itu, Blake merasa sangat sedih karena ternyata monster itu adalah ayahnya sendiri yang telah terinfeksi. Tato di tangan monster itu menjadi bukti identitas yang tidak bisa disangkal lagi. Blake pergi dengan perasaan frustrasi yang tak tertahankan, karena tidak menyangka sosok monster yang meneror keluarganya selama ini adalah ayahnya sendiri. Kecewa dan kesedihan memenuhi jiwanya, membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan dalam keputusasaan yang mendalam, tubuhnya mulai berubah menjadi sosok monster yang sama seperti ayahnya. Perubahan itu tidak hanya fisik, tapi juga jiwa, membuat Blake kehilangan identitasnya sebagai manusia. Dia meronta-ronta, mencoba melawan perubahan itu, tapi sia-sia. Monster itu semakin kuat, menguasai dirinya sepenuhnya. Di rumah, istri dan anaknya mendengar raungan yang membuat mereka panik. Suara itu semakin dekat, semakin keras. Tiba-tiba, Blake muncul di depan rumah dengan kondisi yang menyeramkan. Matanya merah, kulitnya berdarah, dan raungan yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk berdiri. Istrinya Blake mempunyai firasat bahwa suaminya sudah benar-benar tak mengingat dirinya sendiri, bahwa monster itu telah sepenuhnya menguasai dirinya. Benar saja, kini Blake memburu istri dan anaknya sendiri dengan mata yang kosong dan nafsu yang tak terkendali.
Istrinya mencoba melindungi anaknya, tapi ketakutan yang luar biasa membuat mereka berdua berlari menyelamatkan diri. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, bagaimana harus melawan monster yang dulunya adalah suami dan ayah mereka. Mereka berdua berlari dengan panik, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka memasuki gudang yang gelap dan berdebu, mencari peralatan untuk melindungi diri. Namun, yang mereka temukan hanyalah senter tua yang lemah cahayanya. Mereka bergegas bersembunyi di sudut gudang, berharap bisa terhindar dari kejaran Blake. Tapi, suara Blake semakin dekat. Dia mulai memasuki gudang, menggali tanah dengan kedua tangannya yang kuat dan suara galian tanah yang keras dan raungan Blake yang semakin keras membuat mereka berdua semakin ketakutan. Dan tanpa disadari, Blake sudah berada di depan mereka. Di saat Blake akan menyerang, kaki Blake terkena perangkap hewan yang terpasang di lantai gudang. Suara jeritan kesakitan dan raungan kemarahan Blake memenuhi gudang. Istri dan anak Blake terkejut dan ketakutan saat menyadari bahwa Blake ada di depan mereka. Mereka berteriak ketakutan dan bergegas berlari keluar gudang tersebut untuk menghindari Blake yang semakin marah dan kesakitan. Mereka berlari secepat mungkin, tidak menoleh ke belakang, berharap bisa selamat dari kejaran Blake yang telah menjadi monster. Blake meraung kesakitan saat kakinya terjebak dalam perangkap hewan, tapi kemarahannya tidak terbendung. Dengan gigi yang tajam dan kekuatan yang luar biasa, Blake menggigit kakinya sendiri sampai terlepas dari perangkap itu. Darah mengucur deras dari luka yang parah, tapi Blake tidak peduli. Dia hanya ingin mengejar istri dan anaknya yang telah melarikan diri. Dan akhirnya kaki Blake terlepas dari perangkap hewan itu. Dia meraung kesakitan, tapi tidak membiarkan itu menghentikannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Blake mulai merangkak keluar gudang, bertekad untuk mengejar istri dan anaknya. Meskipun dengan satu kaki, Blake menggunakan insting dan penciuman yang tajam untuk melacak lokasi mereka. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Blake mengejar mereka berdua, meskipun dengan satu kaki. Istri dan anaknya yang sudah berlari jauh masih bisa mendengar suara raungan Blake yang semakin dekat. Mereka tidak percaya bahwa Blake bisa berlari dengan kecepatan seperti itu, meskipun dengan satu kaki yang terluka parah. Ketakutan mereka semakin memuncak, karena mereka tahu bahwa Blake tidak akan berhenti sampai dia menangkap mereka. Istri dan anaknya menemukan mobil mereka yang terjerumus ke jurang dan bergegas mencari sesuatu alat untuk berjaga-jaga. Mereka menemukan senapan yang tergeletak di dekat mobil, dan istri Blake bergegas mengambilnya. Suara Blake semakin mendekat, membuat mereka berlari mencari tempat persembunyian. Mereka akhirnya menemukan rumah pohon yang dulu tempat persembunyian ayah dan Blake waktu kecil. Blake terus mengejar mereka, dan akhirnya menemukan mereka di rumah pohon. Tapi, yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Saat Blake memanjat rumah pohon, dia tidak menyerang sama sekali. Anaknya melihat ke mata ayahnya, dan tahu bahwa ayahnya sudah tidak kuat melawan semua ini. Istri Blake memegang senapan dengan tangan yang gemetar dan menembak Blake saat dia semakin dekat. Tembakan itu mengenai Blake dan dia jatuh dari rumah pohon. Istri dan anaknya menangis karena mereka tahu bahwa mereka harus mengakhiri hidup orang yang mereka cintai untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka berdua sangat sedih karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan film pun selesai.